Coba, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Bab 1, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah yaitu ada 2. 1, dakwah secara sembunyi-sembunyi. 2, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi disampaikan pada keluarga atau kerabat dan sahabat. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. As-sabiqun al-awwalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Siapakah as-sabiqun al-awwalun itu? As-sabiqun al-awwalun ialah orang yang pertama masuk Islam yang terdiri dari 12 orang. Di antaranya 1, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Ummu Aiman. Yang kelima, Sa'id bin Harisah. Yang keenam, Utsman bin Affan. Yang ketujuh, Zubair bin Awam. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abu Waqqas. Yang kesembilan, Thalhah bin Ubaidillah. Yang 10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-11, Arqam bin Abil Arqam. Yang ke-12, Abdurrahman bin Auf. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. 2, dakwah secara terang-terangan. Turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menambah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW adalah 1, diantaranya persaingan merebut kekuasaan. 2, hilangnya kasta. 3, hilangnya perdagangan patung. 4, larangan taklid kepada nenek moyang. 5, takut akan hari berkebangkitan. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.